Bis PO Tintin menabrak bengkel tambal ban dan konter ponsel di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Akibatnya konter ponsel dan bengkel tambal ban rusak parah. Bus yang melintas dari arah Bukit Tinggi menuju Padang diduga mengalami pecah ban, lalu menabrak konter ponsel dan bengkel tambal ban. Evakuasi bus sempat alami kesulitan karena bengkel masih dialiri listrik dan nyaris roboh. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh Satlantas Polres Padang Pariaman. Bus menabrak satu konter semi permanen dan satu rumah untuk tambal ban juga semi permanen juga. Informasinya nih mengantuk atau berjabat? Kalau dari keterangan saksi yang ada di TKP menyatakan mobil pecah ban. Akibat kecelakaan, 9 dari 14 penumpang terluka. Korban dibawa ke RSUD Padang Pariaman di Parit Malintang. 2 penumpang diantaranya mengalami luka berat. Sementara sopir bus yang dirawat di RSUD Padang Pariaman sudah bisa dimintai keterangan oleh polisi. Pemirsa, cemburu yang tidak sehat dapat menimbulkan perilaku yang berlebihan, bahkan bisa menyakiti pasangan. Seorang suami di Lumajang tega mengakhiri hidup istrinya yang sedang hamil 5 bulan lantaran cemburu buta dan menuduh korban selingkuh dengan pria lain. Selain kasus pembunuhan di Lumajang, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, rumah dinas Wali Kota Blitar, Jawa Timur jadi sasaran perampokan. Wali Kota dan istri serta 3 anggota Satpol PP yang berjaga disekap pelaku yang menggasak uang tunai 400 juta rupiah dan juga perhiasan. Sebelum kabur, pelaku juga merusak kamera pengawas. Satreskrim Polres Blitar Kota dan Dirkrimum Polda Jawa Timur mengolah tempat kejadian perkara di rumah dinas Wali Kota Blitar yang jadi sasaran perampokan. Dari penyelidikan sementara, polisi menduga pelaku berjumlah 4 hingga 5 orang. Para pelaku juga memasuki rumah dinas dari gerbang depan. Selain menyekap Wali Kota Blitar dan istri di dalam kamar, para pelaku juga menyekap 3 anggota Satpol PP yang berjaga dan menggasak uang tunai 400 juta rupiah serta sejumlah perhiasan. Setelah melancarkan aksinya, para pelaku juga merusak sejumlah kamera pengawas yang ada di dalam rumah. Diduga kawanan pelaku ini sudah merencanakan aksi mereka. Yang teridentifikasi hilang ada uang cash dan ada beberapa perhiasan yang dimiliki oleh Wali. Uang cash nilainya berapa nih? Kurang lebih sekitar 400. Dan informasi yang berapa dan? Kurang lebih antara jam 3 sampai jam 4 pagi. Kamera CCTV apakah masih ada atau dirusak juga? Kamera CCTV dirusak juga. Yang bagian dalam ya? Dan untuk yang sudah diperiksa tadi, saksi siapa saja, Nen? Penjaga dari Pol PP dan beliaunya. Ada berapa penjaga? Ya? Berapa penjaga yang satpol ada di 3 depan? orang. 3 orang. Pak Wali dan Ibu apakah disekap juga, Dok? Iya, disekap karena dalam kondisi diancam untuk meminta lokasi tempat penyimpanan barang berharga. Kira-kira demikian. Sebelumnya, rumah dinas Wali Kota Blitar di Jalan Sudanko Supriyadi nomor 18 Blitar, Jawa Timur disatroni kawanan perampok. Para pelaku beraksi sekitar pukul 3 hingga 4 dini hari. Pelaku membawa senjata tajam, mengancam dan menyekap penjaga di pos jaga. Saat masuk, Wali Kota Blitar dan istrinya juga disekap di dalam kamar. Para korban diikat dan dilakban para pelaku saat disekap. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk 3 penjaga rumah yang menjadi korban. 2 begal terekam CCTV saat merampas ponsel milik remaja yang sedang nongkrong di Cimahi, Jawa Barat. Korban tidak berkutik lantaran pelaku menodongkan senjata api. Inilah rekaman CCTV saat 2 pria bermotor pura-pura menanyakan alamat ke beberapa remaja yang sedang berkumpul di Jalan Kebun Jeruk, Ciberem, Cimahi, Jawa Barat.
Salah satu pria kemudian menodongkan senjata api dan meminta salah satu remaja menyerahkan ponselnya. Korban hanya bisa pasrah, ponselnya dirampas dan membiarkan pelaku kabur. Warga sekitar tidak mengetahui adanya aksi begal di lingkungan mereka. Warga hanya mendengar keributan usai kejadian. Tiduran, gelumbrang gitu. Hari itu ya Abi keluar lah, tapi ke atas. Ke atas. Tapi sepi, udah nggak ada orang. Lihatnya dari. Nggak ada orang, udah tuh ada yang. Sementara itu Polres Cimahi tengah memburu 2 pelaku yang wajahnya terekam jelas di CCTV. Dalam pendalaman pemeriksaan saksi-saksi dalam proses penyelidikan, dan saat ini untuk pelaku dalam proses pengejaran. Selain memburu pelaku, tim gabungan dari Unit Reskrim Polsek Cimahi Selatan dan Satreskrim Polres Cimahi juga akan menggelar patroli pada malam hari guna mencegah tindak kejahatan di jalanan dan lingkungan warga. Seorang suami di Lumajang, Jawa Timur tega membunuh istrinya lantaran cemburu dan menuduh ada pria lain. Ironisnya korban sedang hamil 5 bulan dan jasadnya dibuang di pinggir sawah. AR, pria 27 tahun ini ditangkap aparat Direktorat Jatanras Polda Jawa Timur lantaran tega membunuh istrinya yang hamil 5 bulan. Kepada polisi, warga Lumajang, Jawa Timur itu mengaku cemburu dan curiga korban berselingkuh lantaran sering bercakap di telepon yang diduganya dari seorang pria. Pada hari kejadian, pelaku menjemput korban di rumah kakaknya. Dalam perjalanan, pelaku langsung menganiaya korban dengan senjata tajam yang dibawanya hingga tewas seketika. Untuk menghilangkan jejak, jasad korban dibuang di pinggir sawah, sementara pelaku ditangkap di rumah saudaranya di Madura dan berencana akan kabur ke luar negeri. Terhadap orang yang diduga menjadi pacar istri-istrinya, sehingga tersangka melakukan pembunuhan tersebut. Dari keterangan dari bidan setempat seperti ini, kondisinya hamil 23 minggu atau 5 bulan setengah pada saat dibunuh. Dari tangannya polisi menyita ponsel dan senjata tajam yang digunakan pelaku sebagai barang bukti. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Polda Jawa Timur. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dan diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, warga desa Gedang Mas, Randu Agung, Lumajang, Jawa Timur digemparkan dengan penemuan jasad wanita muda di pinggiran sawah. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Dian Tri Sivia, 24 tahun, warga dusun Karanglo, desa Gendang Mas. Korban ditemukan mengenaskan, bersimbah darah dengan luka bekas senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi sebelum diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Misteri jasad wanita terbakar dalam mobil di Subang, Jawa Barat terungkap. Korban ternyata dibunuh suaminya yang kesal lantaran korban menolak berhenti dari pekerjaannya di tempat hiburan malam. Inilah Rojaya, suami yang tega membakar istrinya hingga tewas saat cekcok di dalam mobil. Warga desa Kemlaka, Cirebon itu ditangkap dalam pelariannya di Bekasi, Jawa Barat. Ia tega menghabisi Mufliha, 29 tahun yang dinikahi 2017 lalu ini lantaran kesal sang istri menolak berhenti dari pekerjaannya di tempat hiburan malam. Peristiwa bermula saat korban dan pelaku terlibat cekcok di dalam mobil. Korban dianiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Sebelum kabur, untuk menghilangkan jejak, pelaku sengaja membakar jasad korban. Namun jasad korban diselamatkan warga yang melihat asap dari dalam mobil. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara juga menemukan sisa solar dalam botol air mineral di dalam mobil yang ditinggalkan pelaku. Istrinya akhirnya dibawa pulang dari tempat hiburan dan dibunuh ya,
dibekap, kemudian ditusuk di dekat kediamannya. Lihat salah satu bangunan tulisannya dikontrakan, dilihat kosong, makanya dia parkir di sana dan meninggalkan si korban dalam keadaan sudah meninggal. Dan terhadap jasad si korban mungkin diberikan bakar sebagian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, warga Mendusari, Kecamatan Pusaka Nagara, Subang, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan di dalam mobil yang terparkir di halaman bangunan kosong. Warga awalnya curiga setelah melihat adanya kepulan asap yang keluar dari dalam mobil. Saat pintu mobil dibuka paksa, ditemukan jasad korban dalam kondisi terbakar. Dari identifikasi, korban diketahui bernama Mubriha, 29 tahun, warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Setelah sempat kabur, suami pembunuh biduan kafe yang juga istrinya di Batam, Kepulauan Riau, akhirnya ditangkap. Pelaku nekat membunuh wanita yang sudah 5 tahun dinikahinya itu lantaran sakit hati, minta diceraikan dan sering berkata kasar. Pelarian Reza Pahlevi, satpam pabrik listrik yang membunuh istrinya berakhir dengan 2 peluru polisi yang bersarang di kakinya. Ia sebelumnya ditangkap aparat Polsek Batu Ampar di rumah saudaranya di kawasan Tibun Koperasi Batam, Kepulauan Riau. Tanpa perlawanan, pria 37 tahun warga Jawa Tengah itu langsung digelandang ke Polresta Barelang. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membunuh istrinya lantaran kesal, kerap dimaki dan dihina korban. Selain itu, korban juga minta diceraikan. 2 bulan sebelum dibunuh, pelaku juga mengaku ia sempat ditikam korban saat terlibat cekcok. Sakit hati tidak dihargai sebagai suami. Saat kembali terlibat cekcok, korban akhirnya dianiaya pelaku hingga tewas di kamar rumahnya. Sering istilahnya dikatain kata-kata kasar oleh istrinya atau korban di sini, maka pelaku ini emosi ya, dan karena emosi saat itu ya, akhirnya terjadi tindakan pembunuhan oleh pelaku kepada istri. Untuk kebaikan nggak mau timbul rasa sakit hati. Ya karena istri saya kalau setiap cekcok sama saya kasar, terus main tangan. Terakhir saya kena puja sama dia. Disitulah saya lemah, timbul sakit hati. Kamu bunuhnya dengan apa? Pakai botol. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polresta Barelang. Ia dijerat pasal pembunuhan dan Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau gempar mendapati Rizka Pirawati, seorang biduan kafe tewas bersimbah darah di kamar rumahnya. Terdapat banyak luka lebam di tubuh serta luka di kepala. Awalnya jasad korban ditemukan sang ibu yang curiga lantaran anaknya tidak menjawab telepon dan suami korban juga tidak bisa dihubungi. Sang ibu yang histeris mendapati anaknya sudah terbujur kaku mengundang perhatian warga yang datang ke lokasi dan menghubungi polisi. Di Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, tidak terima aibnya diumbar. Seorang suami menganiaya istrinya hingga babak belur. Pelaku ditangkap saat hendak kabur ke Tanjung Pinang menggunakan kapal laut. Aparat Polres Kepulauan Anambas menggagalkan pelarian KHW, seorang pelaku penganiayaan istri. KHW ditangkap saat hendak berlayar menumpang kapal motor Bukit Raya menuju Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pelaku diketahui menganiaya istrinya di kawasan wisata air terjun Temburun Tarempa hingga babak belur. Pelaku mengaku sakit hati lantaran istrinya mengumbar aibnya. Sebelum kabur, pelaku turut membawa perhiasan korban dan buku nikah. Jadi penganiayaan berat dan atau pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka berinisial KW terhadap korban berinisial RH, yang mana antara pelaku dan korban merupakan pasangan suami istri. Dan motif daripada penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap istrinya yaitu karena sakit hati dan dendam. Sebab beberapa minggu sebelumnya telah terjadi pisah rumah antara pelaku dengan korban, nah sehingga korban sakit hati.
Akibat dianiaya, korban harus dirawat di RSUD Tarempa, sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kepulauan Anambas. Ia dijerat pasal tentang penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Cemburu istri sirinya dekat dengan pria pekerja konveksi, seorang suami nekat membakar sepeda motor yang dikira milik teman dekat istrinya di Kebon Jeruk, Jakarta. Pemilik motor yang juga pemilik usaha konveksi melaporkan pelaku ke polisi setelah aksinya terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria diam-diam menyusup masuk ke rumah usaha konveksi di Gang Haji Ahmad, Jalan Berdikari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pelaku langsung menyiram cairan yang diduga bensin dan langsung menyulut api yang seketika langsung membakar satu sepeda motor yang terparkir. Melihat api membesar, pelaku langsung kabur. Selain menghanguskan satu sepeda motor, api juga melalap sejumlah kain pembahan pakaian yang tertumpuk. Api juga nyaris melalap atap rumah, namun berhasil dicegah pekerja konveksi. Menurut pemilik, pelaku yang terekam CCTV diduga melampiaskan rasa cemburunya lantaran sang istri diduga dekat dengan pekerja konveksi. Namun pelaku tidak tahu motor yang dibakar bukanlah milik teman dekat istrinya, melainkan motor pemilik konveksi. Jadi dia ada cemburu sama karyawan saya gitu lah ini. Karena karyawan Bapak merebut ceweknya dia gitu atau gimana? Enggak merebut juga. Jadi ada salah hal di sini. Kalau saya tanya karyawan saya sih katanya cuma 3 hari sudah selesai. Pemilik sudah melaporkan pelaku ke Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Akibat kebakaran yang disengaja ini, ia mengaku merugi hingga 50 juta rupiah. Masih terkait cemburu buta, pemirsa, di Bantul, Yogyakarta, seorang suami menganiaya pemuda yang melamar istrinya. Korban mengaku tidak tahu jika wanita yang dikenalnya di media sosial itu ternyata sudah berkeluarga lantaran ia mengaku masih lajang. JN, pria ini ditangkap aparat Polsek Kasihan Bantul, Yogyakarta lantaran menganiaya Reza Aryo Saputro, pemuda 18 tahun, warga Kulon Progo. Korban dianiaya lantaran melamar istri pelaku untuk menjadi istrinya. Insiden ini berawal saat korban berkenalan dengan wanita yang mengaku masih lajang di media sosial. Korban jatuh hati setelah sering berkomunikasi dan bertemu 2 kali dengan wanita yang ternyata istri pelaku. Korban yang nekat datang untuk melamar ke rumah kemudian ditemui pelaku. Mendengar pengakuan korban, pelaku emosi dan cemburu hingga langsung menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Sakit hati Mas. Sakit hati. Karena kata-kata kalimat dari korban. Iya. Kalimatnya apa waktu itu? Itu melamarnya itu. Oh, sakit hati. Ketemu kalinya itu. Akibat penganiayaan itu, korban terluka di jari tangan lantaran berusaha menghindar saat pelaku melayangkan senjata tajam ke kepalanya. Polisi juga menyita sebilah senjata tajam milik pelaku yang digunakan menganiaya korban sebagai barang bukti. Permasalahannya pelaku ini sakit hati lah, karena ada datang orang terus ditanya kedatangan apa, mau melamar Pak, padahal kan si suaminya kan suami yang sah dengan si Mbak Widya ini. Otomatis dari rasa itu kemudian ditanya lagi, berapa kali kamu ketemu? 2 kali lah. Jadi mungkin emosional sesaat, dia langsung masuk tanpa diskusi lagi, langsung masuk ke dalam, mungkin ambil apa yang ada, mungkin dapat yang ini, terus kemudian langsung dilaporkan kepada 2 kali katanya. Set berarti perkenannya 2, kepala sebelah kiri atas sama tangan jari di kanan. Pelaku JN kini mendekam di sel tahanan Polsek Kasihan Bantul untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menjeratnya dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Ya pemirsa, jangan biarkan emosi menguasai diri saat amarah tak mau pergi. Tenangkan diri dan bicara dari hati ke hati tanpa ada yang tersakiti agar tidak ada sesal di kemudian hari. Ya pemirsa, dituduh mencuri ternak, 3 remaja nekat bunuh teman. Informasinya hadir usai jeda hanya di Realita.